Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakak Tertua Channel. Hai gengs, hari ini kami berdua akan menceritakan mengenai keangkeran di rumah kami. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu pada kalian mungkin yang sudah menonton video sebelumnya. Kalian pasti penasaran dan bertanya-tanya, mana apanya yang serem, mana penampakannya, ini cuma biru doang. Itu tahu nggak gengs, kita juga bingung. Jadi sebelum diupload itu kan kita cek dulu lah. Nah, di video yang sudah bagus menurut kami sih itu sudah ibaratnya sudah selesai lah, dan lah ya, itu udah siap dipublish. Nah, begitu sudah diupload kita juga bingung ngeliatnya, lah kok Ilang. cuma biru doang gitu, kok cuma tembok doang, lah foto lu mana? Sementara di thumbnail kan kalian bisa lihat sendiri, itu sebenarnya foto itulah yang kami mau share ke kalian. Cuma sepertinya yang ke foto itu tidak mengizinkan atau tidak ingin dipublish gitu. Jadi mungkin di video ini kami akan mencoba membagikannya lagi. Mudah-mudahan nggak hilang lagi ya gengs ya. Tapi kalau misalnya memang nggak ada, kalian bisa cek di linknya di kolom deskripsi nantinya ya. Oke, untuk malam ini kita nggak mau berlama-lama. Kita akan membahas, kita akan sharing mengenai pengalaman kita di rumah kita lah. Keangkeran yang pernah kita alami di rumah ya Noya. Jadi gini gengs, rumah kita itu sudah berdiri sejak tahun 80-an. Nah, sebut saja di daerah C. Di situ itu dulu tahun 80-an, tahu lah gengs. Jadi jarang penerangan, jarang rumah, dan rumah kita itu terletak di banyak pohon-pohon lah tuh, masih banyak pohon, banyak kebun ya. Terus ada sawah juga, ada peternakan sapi, terus ada kuburan juga guys. Kuburan itu sekitar 100 meter dari rumah kita, dan depan persis ya? Iya, 100 meter, dan itu merupakan kuburan orang sekitar, warga sekitar. Nah, ceritanya dimulai yang saya ingat nih ya. Jadi yang saya ingat dari waktu kecil itu bermula dari kalau malam. Jadi kita masih 5 tahun, pokoknya masih balita atau SD lah, lupa lah, agak lupa gitu. Nah, itu kalau malam itu suka ada yang itu ya, kayak orang blek gitu, blek kuik. Nah, kita kan sebagai anak kecil penasaran lah ya, kepo banget sih emang sih anak kecil ini berdua-duanya. Jadi kita tuh emang dari kecil tuh udah kepo tuh apa sih gitu kan. Terus kita buka jendela ya, buka jendela, tapi nggak ada. Kita pikir kan orang mabok, tapi iya, karena suaranya gitu kan. Awalnya karena suaranya tuh kayak gitu, kayak orang gitu, kayak gitu. Makanya, tapi kok mikir kok bloknya itu berirama, benar-benar berirama. Nggak, kalau orang mabok kan pasti ya jalannya ya biasa pasti gitu, kalau sempoyongan dan nggak yang berirama, dan dia blok bunyinya gitu, benar-benar blok, terus wik baru gitu lagi blok wik, dan itu setiap berulang-ulang gitu. Iya, malam ada lagi. Terus kita lihat nggak ada ya, nggak pernah ada. Dan kadang sering banget suara babi sama anjing itu kejar-kejaran. Iya, kejar-kejaran. Nanti kita lihat lagi, apa tuh? Saya kan sebagai kakak tertua yang ada apa sih tuh gitu, kepo banget, langsung buka jendela itu, apa babi ngepet gitu kan. Kita buka, nggak ada lagi. Kita nggak pernah melihat penampakannya itu tuh. Nah, kadang-kadang juga nih ada yang dari atas jatuh blok gitu, terus langsung ketawa gengs, ya Allah. Sama kayak lagi, lagi. Nah, tapi yang paling gue nggak takut sih, ya takut juga sih, ya namanya anak segitu ya. Jadi waktu itu nyokap kan nyuruh kita tidur siang. Nah, udah gitu yang gue inget tuh pas begitu bangun, kan dulu kan kita masih plafonnya tuh masih dari bambu itu loh, anyaman bambu gengs, anyaman bambu, terus gede gitu loh gengs, kayak
ya zaman dulu gede Gede, kayak namanya gede. plafon gitu kan. Nah itu tiba-tiba ada laba-laba jalan gitu kan, jalan kecil kan. Namanya anak kecil kan kalau misalnya, ya kalian juga kalau misalnya bangun tidur kan mesti krip begitu kan, gengs, ngeliat ke atas gitu kan. Nah begitu aku ngeliat ke atas, gue lihat ke atas itu laba-laba, emang laba-laba jalan kecil, ciki gitu kan. Tahu nggak, begitu dia kan ada talinya tuh gengs, dia itu turun no, dia turun lama-lama ke muka gue itu gede, tetap badannya laba-laba, kepalanya manusia, terus yang pokoknya serem banget, dia cewek, terus gini loh giginya gitu. Itu geli banget deh gue deh. Terus Macam di kartun-kartun gitu kali ya. terus yang paling bikin, nah ini guys, jadi gue sekarang dari semenjak saat itu nih, gue jadi bisa nandain kalau misalnya gue bakalan ketemu yang makhluk seperti itu. Jadi waktu itu SMA kejadiannya, gue tidur berdua sama dia, tapi dia kayaknya lagi nggak ada, gue nggak tahu, mungkin kayaknya yang gue ingat pokoknya gue tidur sendiri, dan kita tuh kalau tidur nggak pernah bisa nyalain lampu, jadi lampu harus dimatiin, harus mati. Terus kayaknya dia lagi tidur sama nyokap. Terus tiba-tiba dari bawah, kan gue tidur madep ke tembok gengs, nah begitu dari bawah itu kayaknya dingin, lama-lama kok panas, lama-lama kayak film kartun gitu, merinding semua gitu kan. Terus tiba-tiba gue nge-freeze, terus dari tembok itu, dari madep ke tembok, gue kayak dibalikin, ayo lihat gitu, disuruh gitu. Begitu gue balik badan, astagfirullahaladzim, masya Allah, apa yang gue lihat, pocong depan pintu. Lu kebayang ya gengs gimana gue mau kabur? Itu gue sampai teriak-teriak. Tapi bener loh itu yang kayak di film-film yang kita langsung nggak bisa ngomong, nggak bisa itu, yang langsung astagfirullahaladzim. Gue teriak-teriak sekuat tenaga pun, tolong, tapi nggak keluar, dan gue manggil nyokap gue nggak bisa juga, jadi cuma tolong. Nah yang gue takut itu, gue langsung kan ngambil guling, gue langsung gue tutupin, gue pakai selimut, gue tutupin, gue ngeri dia tuh di belakang gue loh, gue ngeri banget itu, udah bodo amat, gue harus tidur, parah banget deh. Pokoknya dari kecil aja kita udah diliatin kayak gitu gengs. Kalau lo apa? Kalau gue ada sama sih, kita kan selalu tidur berdua tuh, dan kakak gue ini tidurnya di atas. Jadi dulu tempat tidur yang atas bawah gitu gengs. Terus TV itu ditaruh di ruang tengah kan, jadi nonton di ruang tengah, di ruang keluarga. Malam-malam tuh gue bangun, pindahlah ke kamar kan, dan gue tarik tuh tempat tidur bawah. Ya namanya anak kecil ngantuk ya, mikir, tapi gue lihat jelas banget itu ada anak kecil ngeringkuk, bener-bener tidur ngeringkuk gitu, dan palanya botak, nggak pakai baju, dia tiduran gitu. Tapi gue pikir ini tempat tidur gue, dan nggak mungkin kalau ada anak kecil tidur di, ya lu tau lah, tempat tidur atas bawah yang bener-bener mepet gitu, kalau nggak ditarik ya nggak bisa tidur lah di situ. Gue tidurin aja, terus tiba-tiba gue dicubit, paha gue dicubit, tapi gue tetap cuma kaget. Terus gue lihat, bodo amat, gue tidur lagi. Namanya anak kecil kan, tidur lagi. Tapi itu masih membekas banget. Pagi-paginya gue bangun, gue lihat di tempat yang dicubit itu biru. Mungkin kata dia kurang ajar lo, gue lagi tidur gitu kali ya. Itu. Terus ada lagi, kalau yang ini mirip, jadi mukanya tuh dia mirip sama bokap gue. Waktu itu sih udah agak gede, jadi subuhan. Jadi menurut gue sih makhluk-makhluk ini sama, bener-bener sama kayak kelakuannya kayak kita. Ya karena dia sholat sih, dia sholat geng. Gue ngeliatnya dia sholat, jadi dia mukanya sama kayak bokap gue, dan sama persis bajunya juga sama bokap gue. Dia masuk ke kamar, karena emang di kamar gue itu buat tempat sholat, udah beda kamar gue sama kakak gue. Terus dia masuk, dia sholat, tapi biasanya bokap, kalau beneran bokap, dia itu selalu ngomong seenggak-enggaknya do gitu atau apa, karena bokap itu manggil gue do. Ini enggak, dia diam cuma senyum ngeliat gue. Kan gue tidur selalu di bawah tuh, gue nggak pakai ranjang, kalau udah gede tuh gue nggak pakai ranjang. Terus dia ngeliat itu, senyum doang. Terus dia sholat udah biasa. Ya udah selesai, dia ngeliatin gue lagi, senyum doang. Udah dia pergi. Gak lama kemudian, 5 menit, gak nyampe 5 menit deh, ada lagi bokap gue masuk, sholat lagi lah. Gue bingung dong, gue liatin aja.
dari pertama, dari awal sampai sujud sampai selesai gue liatin. Terus udah selesai bokap nanya, ini yang bokap beneran nih nanya. Ya gue juga baru tahu dia itu bokap beneran ya, karena dia nanya, "Napa, Dok?" Lah, Bapak ngapain sholat lagi? Tadi bukannya barusan sholat. Apa sih Bapak baru masuk? Terus gue, ya yang tadi siapa? Gue yang oh oke deh. Emang bener-bener di rumah tuh ya gitu deh. Ternyata gengs nih kita nggak baru sih ya. Jadi kita tahu jadi rumah kita kan ada 5 kamarnya. Nah karena nyokap udah tinggal sendiri karena bokap nggak ada nih ceritanya. Jadi rumahnya dikosin yang di atas gengs. Jadi lantai 2 tuh, rumah kita tuh lantai 2. Yang di atas tuh nggak ada orang kan, yang di bawah aja cuma nyokap gue kan. Jadi ya udahlah dikosin aja lah gitu biar si mama ada temen gitu kan. Nah ternyata anak kos itu suka pada digangguin gengs. Dan nih katanya ceritanya nih kata anak kos itu dia sampai ditanyain sama yang depan rumah kita persis. Dia nanya katanya waktu itu kan, jadi ini anak kan jajan lah di tempat depan rumah gue itu kan. Dia dagang terus ditanyain gimana di situ, aman gitu kan. Aman, dia bingung dong, dia aman apaan, ya aman lah emang ada apaan gitu kan. Enggak, itu kan orang anaknya aja nggak ada yang berani tinggal tidur di atas katanya gitu ya. Nggak ada yang berani tuh tidur di atas kata dia gitu kan. Terus lah emang kenapa? Ya udah nanti lihat aja sendiri kata dia gitu. Ternyata ibu-ibu itu cerita katanya dia saya aja katanya waktu itu kan lagi nyemurin tiba-tiba ada yang jatuh dari rumah gue guys. Dari rumah gue guys jatuh gelinding. Dan you know what, apa yang dia lihat? Dia ngeliat kepala doang terus melet. Dia dimeletin ya. Coba kalau lu digituin gimana? Kalau gue mau udah langsung pura-pura mati. Terus yang itu sih. Yang satu lagi dan sampai sekarang ini anak berjiwa kuat kalau kata gue ya, karena mungkin dia sholat rajin, ngaji dan lain-lain. Jadi nggak terlalu sampai yang ngeliatin pun nggak terlalu yang ekstrim, yang dikasih lihat penampakan gitu nggak terlalu ekstrim. Palingan dia suka dengar suara doang atau enggak. Kalau yang terakhir dia agak ngeri nih, dia malam mau pipis gitu kan, mau ke toilet, terus pintu itu kan, pintu atas itu cuma kayak teralis gitu, jadi kita bisa ngeliat keluar. Nah, jemuran ke arah jemuran sama yang keluar yang di pintu depan. Nah di pintu depan itu dia ngelihat ada bola, kayak ada yang main bola. Kalau misalnya bola kena angin ya, dan nggak mungkin malam-malam itu ada yang main bola gitu kan. Kalau kena angin harusnya sekali doang dong, cus ke sana. Ini enggak, tektok balik. Dia langsung dia langsung ke kamar mandi, habis itu balik, nggak berani lagi. Udah paginya, tante aku diliatin gini, ya udah biarin aja. Soalnya kalau takut makin liatin. Dia kan kayak kalau misalnya takut kitanya dia malah kayak seneng gitu, malah gue takutin lo kayak gitu ya gengs kayaknya. Soalnya gue sendiri nih, gue pribadi, gue yang punya rumah aja emang gue gak berani ke atas, adik gue aja yang tidur di atas gitu loh. Lo tau gak gengs, jadi di ruang tamu depan itu, ruang tamu atas depan, dari dulu lampunya itu mau dibeliin yang dari yang paling murah sampai yang paling mahal gak bakalan nyala. Jadi mati terus, baru akhir-akhir ini aja mau dinyalain. Tapi itu pun kadang-kadang suka mati sendiri. Mati sendiri. Bunyi klik kayak diceklekin. Klik bunyi. Terus mati deh. Karena emang nggak mau nyala, benar-benar nggak mau nyala di ruang depan, ruang tamu tuh. Tapi kalau sekarang alhamdulillah dia udah mau. Cuma kadang pindah ke toilet. Ya memang kalau gitu-gitu kan senangnya di toilet ya. Jadi toilet itu pasti mati. Di berapa bulan sekali itu mati. Mati, dinyalain mau diganti apapun mati. Entahlah. Tapi yang penting ya pokoknya intinya ya tetap aja lah gengs, kita ya namanya juga makhluk hidup, sama-sama makhluk hidup ya udahlah, berdampingan aja udah tahu seperti itu ya gengs ya. Yang penting kita kuatin aja lah mental kita gitu, terus tetap
ibadah sama Allah, tetap percaya sama Allah gitu loh. Pokoknya ya udahlah, udah tahu kan kita, ya pokoknya berdampingan lah, hidup berdampingan lah, udah masing-masing aja lah, yang penting jangan ganggu gitu. Jadi aja. sebenarnya di rumah itu, di rumah kita juga nggak tahu isinya apa, karena ada yang hitam gede tinggi. Ya pokoknya nanti kita bahas lah gengs di video-video selanjutnya. Kalau misalnya kalian penasaran sama apa lagi sih nih, cerita apa lagi sih nih besok-besok nih yang ada di sekitaran rumah gue gitu, ya mungkin kalian bisa Ini apa itu loh, apa sih namanya, kuburannya nanti kita ceritain tuh pas kuburannya. Lama-lama kan kuburannya nanti aja, nanti iya, gengs. nanti kita ceritain itu lebih next story ya di cerita selanjutnya ya gengs ya. Oke, makasih banyak loh buat kalian yang udah like, comment, and subscribe video and channel kami. Jangan lupa tetap kalian komentari atau like and share channel kami ini supaya kami tetap lebih bersemangat lagi menceritakan hal-hal yang sharing pengalaman-pengalaman mistis kami kepada kalian semua. Oke gengs, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Yang waktu itu lu WA gue. Iya, yang malam-malam gua kirim ke lu. Ada deh, nanti bisa di-share di sini ya. Nih gengs, lihat gengs, ya kan? Dilihat di atas kepala gue, di angin-angin, di zoom kan? Tuh lihat, senyum dia. Awalnya senyum, nanti di yang kedua Lihat ekspresinya deh. Berubah kan? Bisa di-share di sini ya. Nih gengs, lihat gengs, ya kan? Dilihat di atas kepala gue, di angin-angin, di zoom kan? Tuh lihat, senyum dia. Awalnya senyum, nanti di yang kedua Lihat ekspresinya deh. Berubah kan? Emang beneran aneh dia. Sebel kali dia udah. Bete karena kefoto terus kali.